Aduh, anak saya ini ganggu. Sebentar, sebentar. Maka, Olin, ini ya. Nah, mengapa filsafat ilmu pengetahuan? Cara filsafat ilmu pengetahuan, mengapa filsafat ilmu pengetahuan? Lalu apa gunanya belajar filsafat ilmu pengetahuan? Kita perlu tahu apa sih gunanya kita belajar filsafat ilmu pengetahuan. Sebelum menjawab, tentu kita perlu tahu apa itu filsafat. Apa sih itu filsafat itu? Nah, kalau yang tempo hari kan dari kata filsafat itu sophia, ya, mencari sesuatu yang kebenaran. Nanti kita lihat. Nah, pertanyaan yang tidak mudah dijawab secara singkat. Kalau kita ada bertanya, apa itu filsafat? Filsafat itu apa ya? Cara berpikir. Nanti tanya lagi, apa itu cara berpikir? Nah, jadi pertanyaan yang akan dilontarkan itu sebenarnya mempertanyakan sesuatu, mencari jawab, itu filsafat. Tetapi jawabannya itu tidak pernah ada akhirnya. Tidak pernah berakhir. Apa saja kita berpikir. Cara berpikir filsafat itu dalam hal ini memang cara berpikir untuk menemukan sesuatu yang kita perlukan jawabannya. Tetapi jawaban akhir tidak akan pernah ada. Jawaban itu hasilnya akan kita pertanyakan lagi. Akan terus kita pertanyakan. Sehingga tidak ada akhir. Nah, makanya dikatakan di sini pertanyaan yang tidak mudah dijawab secara singkat. Ini kita bicara tentang filsafat, apa itu cara berpikir. Nanti macam-macam filsafat itu, banyak macamnya. Nah, namun pertanyaan itu menunjukkan kita sedang berfilsafat. Sebenarnya kalau kita bertanya sesuatu, bertanya kepada diri sendiri, bertanya kepada seorang, itu sebenarnya kita sedang berfilsafat. Mencoba untuk dengan berpikir apa ya? Pertanyaan apa saja? Contohnya misalnya, langit itu warna biru. Biru itu apa? Nah, definisikan biru itu apa? Nah, biru mungkin gabungan dari beberapa warna menciptakan di warna. Lalu apa? Dipertanyakan terus. Jadi kalau kita mau berbicara soal filsafat, apalagi dalam filsafat ilmu pengetahuan, nanti kita akan mencari, namanya juga mencari pengetahuan ya, filsafat ilmu ya. Kita perlu tahu. Lalu kita mempertanyakan segala sesuatu kita pertanyakan. Karena untuk mendapatkan pengetahuan kan. Namun pertanyaan yang kita lontarkan itu memang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Tentu kita lihat ahli-ahli filsafat itu juga mempertanyakan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Apapun yang dipertanyakan. Nah, namun sekali lagi pertanyaan itu menunjukkan kita sedang berfilsafat. Apa itu filsafat? Jadi, apa sih sebenarnya filsafat itu? Kita mulai bertanya, apa itu filsafat? Bahkan, filsafat itu sendiri apa? Apa itu filsafat? Filsafat itu apa? Filsafat adalah suatu sikap kita, sikap bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu, apa saja. Nanti kalau ada kita punya anak kecil, Pak itu apa, Pak? Nah, kadang-kadang orang tua bisa kewalahan. Orang tua menjelaskan pada anak nanti, oh itu bebek. Bebek itu apa, Pak? Repot kan? Sebagai orang tua kita, waduh, kadang-kadang ditanya begitu bisa agak sukar menjawabnya. Kita jelaskan, kita beri jawaban, oh itu bebek. Bebek itu apa, Pak? Oh, bebek itu itu berkaki dua. Nah, artinya ketika kita menjawab, si anak atau orang yang bertanya itu mendapatkan jawaban kan, pengetahuan kan, ya kan? Ketika bertanya, itu apa? Bebek. Jadi tadinya tidak mengerti, dia berusaha untuk mengerti apa, lalu ketika bertanya berfilsafat kan, untuk mencari jawab, lalu ketika jawaban ada, oh itu bebek. Lalu muncul lagi pertanyaan, bebek itu apa? Nah, repot kan? Coba. Bebek itu apa?
Oh, bebek itu binatang berkaki dua. Jadi bebek, binatang berkaki dua itu kan menjadi pengetahuan bagi si anak tadi toh. Lalu kita tanya lagi, berkaki dua itu maksudnya apa? Nah, mereka anak mencari ingin mendapatkan pengetahuan lagi. Apa sih? Apa sih? Jadi tidak akan ada habisnya. Dengan demikian filsafat tadi, filsafat itu adalah sikap. Sikap apa? Bertanya dan mempertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Segala sesuatu, apa saja. Jadi jangan heran nanti kalau di dalam kalau kita mengeksplor Alkitab, kita kan bertanya. Pertanyaan inilah yang perlu kita temukan jawabannya. Kira-kira Yesus ketika misalnya cerita tentang Yesus berjalan di atas air ya, itu Yesus berjalan di atas air, itu bagaimana? Itu kita pertanyakan, bagaimana bisa berjalan di atas air? Ya kan? Itu kita tanya. Kalaupun ada jawabannya, nanti hasil jawaban itu kan menjadi pengetahuan kita. Lalu kita bertanya lagi. Nah, itu dalam. Kalau kita menggali Alkitab dengan cara sikap berfilsafat ini, dalam arti sikap bertanya, lalu mempertanyakan untuk mendapatkan kebenaran atau jawaban atau pengetahuan, tidak akan ada habisnya. Karena apa? Jawaban yang kita peroleh kan menjadi pengetahuan kita. Nah, pengetahuan itu kita pertanyakan lagi. Ayo. Ini kalau misalnya Anda sebagai pengkhotbah, pengajar, ya, lalu yang diajar jemaat bertanya. Untungnya dalam khotbah kan tidak ada pertanyaan kan? Ya, pengkhotbah kan ngomong aja, salah bener kan jemaat itu. Amin, amin, gitu kan? Coba jemaatnya kritis. Itu tadi diberi kesempatan. Ada yang belum jelas? Saya Pak nanya, Bapak berkhotbah ini apa maksudnya? Ini apa? Waduh, untungnya tidak ada kesempatan itu ya. Namanya dialog, nggak ada dialog. Jadi khotbah itu searah ya dari si pengkhotbah kepada jemaat. Udah, pokoknya ngerti nggak ngerti silakan. Diharapkan mengerti. Tidak ada pertanyaan. Seandainya diberikan kesempatan, ruang untuk bertanya, waduh, repot ya pengkhotbah. Bisa. Jadi yang dijelaskan apa tuh? Yesus berjalan di atas air. Wah, itu akan menimbulkan pertanyaan banyak. Karena memang manusia ini kan punya kecenderungan untuk mempertanyakan segala sesuatu. Sikap bertanya tadi sudah ada. Jadi dengan demikian, siapakah yang berfilsafat? Manusia. Manusia yang bagaimana? Ya sejak kecil kita sebenarnya sudah berfilsafat kan, bertanya kita, ya kan? Nah, kalau nanti pertanyaan itu sampai tidak bisa dijawab oleh orang yang kita tanyain, nanti paling-paling diam kamu masih anak kecil. Nah, ini kan sebenarnya menghancurkan kan, mematahkan atau mengkecilkan apa membatasi sikap tadi, sikap bertanya. Padahal sikap bertanya ini kan natural, muncul. Kita kan dulu jadi anak-anak kan sering bertanya. Kalau kita ada rekamannya nih, orang tua mungkin kamu dulu cerewet nanya ini itu. Tapi begitu jadi orang tua kita, anak kita bertanya kita juga iya susah ya memahami. Karena memang ini adalah sikap bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu apa saja. Nah, ini sikap ini sangat kita perlukan ketika kita berusaha untuk memahami sesuatu memang, untuk menjadi pengetahuan kita. Makanya kita harus mengembangkan sikap bertanya. Bertanya itu sesuatu yang perlu kita explore, kita kemukakan atau kita fungsikan. Karena memang tujuannya bertanya kan untuk memperoleh jawaban yang pasti tentunya kan. Jawaban yang betul-betul menjadi pengetahuan yang kita butuhkan. Namun jawaban yang kita perlu tadi tidak sampai di situ. Akan kita pertanyakan. Nah, ini di dalam ranah filsafat itu. Bertanya. Sikap bertanya tadi jawabannya, ya, hasil jawaban menjadi pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu kita pertanyakan lagi. Sampai kapan? Sampai habis. Dan terus. Selama itu masih kita pertanyakan, berarti belum sampai akhir. Dalam menggali kebenaran firman Tuhan, wah ini baik sekali sikap bertanya ini. Nah, ini perlu kita
kembangkan. Filsafat adalah sikap, soal sikap, yaitu sikap bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu apa saja. Nah, bagaimana hal ini kalau dikaitkan dengan ketika dengan keputusan-keputusan pemerintah? Wah, ini bisa sikap mempertanyakan ini, meminta kejelasan. Nah, ini yang kritis, yang mengkritisi, waduh bisa-bisa bagi pihak-pihak tertentu berbahaya. Nah, padahal inilah dasarnya untuk mendapatkan pengetahuan. Filsafat berbicara metode, jadi ada metodenya. Metode untuk mendapatkan pengetahuan. Bagaimana apa metodenya? Caranya bagaimana? Dah? Lalu kecenderungan mempertanyakan segala sesuatu itu ada. Nah, bicara soal metode, cara, lalu kecenderungan untuk mempertanyakan segala sesuatu, boleh saja segala sesuatu dipertanyakan. Iman Kristen itu perlu dipertanyakan nggak? Perlu. Iman Kristen kita itu perlu dipertanyakan. Ada banyak hal. Ibadah kita, ya, keyakinan kita pertanyakan. Ini bersikap kritis karena memang tujuannya, sekali lagi, kalau seseorang berfilsafat tadi tujuannya bukan ke hal yang negatif ya, karena memang dia mencintai kebenaran, ya, dasarnya mencintai kebenaran untuk mendapatkan kebenaran yang betul-betul sebagai kebenaran. Nah, ini Sophia, itu kan orang-orang yang mencintai kebenaran. Berfilsafat itu sebenarnya mencintai kebenaran, ya. Maka ada metode, cara, lalu kecenderungan mempertanyakan segala sesuatu. Nah, kalau segala sesuatu dipertanyakan pada Pak Gembala bisa kerepotan ini. Padahal mungkin jemaatnya sedang mempertanyakan imannya dia, atau mungkin mempertanyakan pengajaran Pak Gembala. Nah, kalau Pak Gembalanya tidak paham, diam. Pokoknya dengerin. Udah. Nah, syukur-syukur Pak Gembalanya itu orang yang bijaksana atau pintar atau berpengetahuan luas, sehingga kalau dipertanyakan dia tidak marah, justru senang. Kenapa? Oh, berarti pengajaran saya bisa dikritik, bisa ini ya. Masalahnya bisa terima enggak? Bisa terima enggak? Berani enggak membuka ruang itu? Waduh, apalagi pengerja, udah diam kamu, pecat, nah, ini berbahaya, ya kan? Metode, cara, kecenderungan mempertanyakan. Yang dipertanyakan masalahnya bukannya dibatasi, segala sesuatu. Coba, segala sesuatu kalau dipertanyakan kan bisa repot ya. Pak Gembala kenapa pakai dasinya warna merah? Pak Gembala kurang ganteng kenapa kumisnya nggak dicukur? Ya kan? Kalau cukur kan rapi Pak. Tapi yang lain emang betul rapi. Dipertanyakan lagi, ada mungkin yang lainnya, orang lain. Enggak, kalau dicukur malah kurang gagah Pak. Mesti ada kumisnya. Udah dulu dua perbedaan, ya kan? Mempertanyakan segala sesuatu boleh. Nah, tapi kalau kita kenakan ini dalam mengeksplor kebenaran firman Tuhan, wah ini cakep sekali ini. Dan ini inilah gunanya berfilsafat ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan sendiri kan perlu menggali toh, mempertanyakan, ya kan? Coba kalau ditanya Bapak Ibu ketika menggali kebenaran firman Tuhan, ada atau sebagai mahasiswa kan ada pertanyaan, apa sih yang kita pertanyakan, misalnya dalam satu perikop gitu, apa itu? Menggunakan pertanyaan apa? Ya kan? Ada kan? Mahasiswa juga paling 5W 1H. Who, what, where, ya kan? Ya kan? Apa, mengapa, bagaimana, di mana. Nah, itu kan pertanyakan. Kalau dalam singkatan 5W plus 1H, ya kan? Nah, itu dasar sekali. Misalnya, apa sih yang dipertentangkan orang Farisi ini? Nah, lalu kan jawabnya apa? Oh ini ya, ditemukan. Oh ini ya. Lalu di mana mereka mempertentangkannya? Ya kan? Di mana nih kejadiannya? Misalnya kalau Yesus nih ketemu dengan perempuan, apa sih yang diperbincangkan Yesus dengan
dengan perempuan Samaria itu, ya kan? Nah, di situ kan kita menggali nih, apa ini? Nah, kita baca, kita tanyakan kan segala satunya. Oh ini, udah ketemu kan? Lalu di mana tempatnya? Ya kan? Itu kan udah pasti. Di mana? Di sumur Yakub. Oh di sini tempatnya. Di daerah mana itu? Digali lagi, eksplor lagi untuk menemukan pemahaman atau pengetahuan tadi ya. Lalu bagaimana caranya Yesus mengajar wanita Samaria tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Lalu apa yang diperoleh oleh wanita ini setelah mendengar penjelasan Yesus? Ya kan? Wah, dia bergembira. Lalu meninggalkan tempatnya, pergi ke kampungnya ke tengah-tengah siang hari, teriak-teriak. Apa yang dikatakan perempuan ini kepada penduduk Samaria? Hai, semuanya dengarkan aku. Ada orang di luar sana di sumur Yakub yang tahu tentang dosaku. Nah, kira-kira di explore. Jadi dengan 5W 1H, ya kan? Apa, mengapa, bagaimana, di mana, ya kan? How, itu kita bisa. Dan ini menjadi pertanyaan jenis pertanyaan dasar saja ini. Mahasiswa juga mempertanyakan itu. Bahkan SD anak saya itu sudah diajari itu. Secara tidak sadar kan itu sudah dipertanyakan. Apa itu? Apa itu Pak? Apa itu Pak? Oh itu kereta. Kereta. Adik naik kereta ya? Iya. Sama siapa? Dengan mama ya? Iya. Di mana? Nah, itu bisa tanya. Itu sehari-hari. Ya. Cuma ini kan diperkenalkan lagi lebih dalam lagi di kampus-kampus supaya mahasiswa semakin menggali. Nah, itu pertanyaan. Untuk mempertanyakan segala sesuatu, bahkan seorang wartawan itu perlu menguasai ini, metode cara bertanya ini, 5W, ya, 1H. Coba di koran-koran itu, berita-berita itu. Bagaimana cara penulisan singkat padat, coba aja dibaca satu di paragraf. Telah terjadi kecelakaan, di mana? Nah, di mana kan? Oh, di Palmerah. Lalu berapa, apa yang terjadi, bagaimana runtut cerita. Itu wartawan kan menulisnya berdasarkan itu ya. Kita juga menulisnya berdasarkan itu. Kalau khotbah kan berdasarkan itu juga ya. Nah, itu menjadi dasar. Menarik ketika saya belajar di S3 di Theological Ethics, ada pertanyaan dari dosen saya, Pak Pendeta Nathan Setiabudi. Itu ketua PGI, mantan ketua PGI. Coba perhatikan, ada berapa jenis pertanyaan yang Anda ketahui? Ya kan? Waktu itu ada salah satunya Pak siapa itu yang di Kementerian di Pendidikan ada ikut sang. Oh, ada berapa jenis pertanyaan? 5 atau 1, 6. Apa itu? Itu Pak. 5W plus 1H. Oh iya, disebutin. Oh iya ya, Pak. Di tanda-tanda manggut-manggut. Lalu saya tambahin lagi, karena saya teringat bahasa Indonesia kan. Pertanyaan retoris itu. Retoris itu tidak bertanya, tapi tidak melulu jawaban kan retoris. Ada 2 Pak. Waktu itu yang jauh 5W itu Pak Yan Kadang. Pak Yan Kadang tuh. Orang di Kementerian, di Depak tuh. Yang dimaksud Pak Yan Kadang tuh 5W dan 1H. Tapi ada satu lagi. Ditambah retoris, pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalau 5W 1H tadi kan memerlukan jawabannya. Kalau ini enggak retoris. Oh iya. Tapi alangkah terkejutnya kami semua ketika Pak Nathan mengatakan ada banyak jenis pertanyaan. Dia ambil contoh nih. Kasus Kain dan Habel, itu Tuhan bertanya, Kain, di manakah adikmu? Nah, lalu jawab Kain apa? Memangnya saya ini penjaga adikku. Nah, pertanyaan Tuhan kepada Kain itu jenis pertanyaan apa? Wah, kaget juga nih. Ini gila, ini kenapa kalau dia benar? Itu kalau 5W 1H sama retoris tadi itu harus sudah kalian miliki, dasar. Itu sangat dasar. Tapi pertanyaan jenis ini baru salah satu loh. Saya baru diperkenalkan. Ini adalah pertanyaan untuk menggali kebenaran. Saya pikir apa? Dia jawab nih, ini adalah jenis pertanyaan persiapan. Hah? Persiapan? Iya. Mempersiapkan supaya Kain tidak jatuh dalam dosa lebih dalam. Artinya mempersiapkan Kain untuk bertobat. Pertanyaan itu. Supaya kalau Kain bilang, ya Tuhan, aku
memang aku telah membunuh adikku, ampuni. Nah, itu kan sebetulnya Tuhan maunya begitu. Saya baru, oh itu pertanyaan tuh, menggiring supaya Kain tuh bertobat. Wah, rupanya baru satu, ada banyak. Wah, beliau itu ilmunya tinggi juga nih. Hebat ini. Oh, begitu. Kalau kalian bisa menemukan jenis-jenis pertanyaan lainnya selain 5W1H atau seperti yang saya contohkan tadi, bisa menggali secara teologi mendalam. Waduh, rupanya kita, apakah dia mengajak berfilsafat atau tidak, saya waktu itu belum tahu. Tapi inilah mempertanyakan segala sesuatu. Bisa. Alkitab kita pertanyakan. Bagus juga. Nah, memang setiap pertanyaan menghasilkan jawaban, bukan? Betul nggak? Kalau tidak menghasilkan jawaban, ya berarti ditunda. Itu jawaban yang ditunda. Tapi pada akhirnya, memang setiap pertanyaan itu pasti menghasilkan jawaban. Nah, tapi, sekali lagi, filsafat adalah soal sikap. Sikap bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu. Apa saja kan? Nah, segala sesuatu tadi ada sebagai jawaban. Setiap pertanyaan menghasilkan jawaban. Nah, jawaban tadi menjadi sebuah pengetahuan bagi yang bertanya, toh. Tapi jawaban tadi dipertanyakan lagi. Wah, berarti lebih dalam, ya? Lebih kritis lagi, lebih mendalam lagi. Terus. Nah, kalau demikian jawaban yang dipertanyakan lagi tadi, tentu akan menghasilkan jawaban pula, ya kan? Tapi hasil jawaban itu dipertanyakan lagi. Nah, sampai kapan? Sampai habis. Sampai tidak bisa menjawab. Tidak ada jawaban lagi. Nah, berarti sudah final. Kalau sudah sampai jawaban itu menjadi pengetahuan. Tapi kalau belum menjadi pengetahuan. Coba dimulain. Warna itu warna apa? Apel warna apa? Merah katanya. Jadi jawaban kan merah. Apel warnanya merah. Lalu jawaban, merah itu bagaimana terjadinya? Nah, kan kita perlu tahu, kok bisa apel bisa berwarna merah ya? Bagaimana caranya? Nah, itu jawaban. Nanti jawabannya pun menjadi pengetahuan kan? Ditanyakan lagi, ditanya, tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Itulah sikap tadi, sikap bertanya tadi, mempertanyakan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk hasil jawaban yang kita tanyakan masih dipertanyakan terus. Coba, kalau ini menggali kebenaran firman Tuhan, kita gali, wah semakin dalam, tidak ada habisnya. Dan ini perlu di dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau khotbah dengan cara demikian, wah dalam sekali kita. Artinya memang kita berusaha untuk menguasai pengetahuan yang kita tanyakan. Karena pada dasarnya tadi, sikap tadi, bahwa kita mencintai kebenaran, mencintai pengetahuan yang hakiki. Apa? Kita bertanya terus. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu mulai bertanya, dosen pun kewalahan, ya kan? Kewalahan. Pasti siapapun akan kewalahan. Tapi itulah dalam filsafat. Filsafat untuk mendapatkan apa? Pengetahuan tadi. Maka disebut filsafat ilmu pengetahuan. Nanti ada cara bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tadi menjadi hakiki itu, ya kan? Nah, maka filsafat adalah sesuatu yang bermula dari pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan. Nah, coba direnungkan. Filsafat adalah sesuatu yang bermula dari pertanyaan. Awalnya kan pertanyaan kan? Dan berakhir dengan pertanyaan. Ada dan berakhir dengan pertanyaan itu bukan cuma pertanyaan, bukan itu. Dan ini di tengah-tengah ini masih panjang. Berakhir dengan pertanyaan itu kan tadi ya, bermula dari sesuatu yang kita tanyakan. Jawabannya kita tanyakan lagi. Itu belum akhir kan? Ditanyakan lagi, belum akhir. Sampai berakhir dengan pertanyaan. Oh, bayangkan, berapa dalamnya, berapa banyaknya pertanyaan yang kita munculkan dari cara berpikir ini, dari sikap ini. Untuk mendapatkan pengetahuan. Mendapatkan kebenaran. Kalau kita firman Tuhan kan kita berusaha mendapatkan kebenaran
firman Tuhan kan. Nah, kebenaran firman itu kan sebuah pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan pertanyaan menggali. Nah, itu. Jadi memang sesuatu yang bermula dari pertanyaan, hasilnya ada jawaban. Tapi itu belum jawaban akhir. Dipertanyakan lagi. Hasilnya jawaban, menjadi pengetahuan kita. Tapi belum akhir lagi. Dipertanyakan lagi. Terus. Maka secara singkat, filsafat adalah sesuatu yang bermula dari pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan. Kalau sudah akhir, berarti sudah final, sudah selesai. Menjadi pengetahuan. Hanya sekedar pengetahuan aja. Selama masih bisa dipertanyakan, nah ini menarik nih. Selama kita pertanyakan masih bisa, kita pertanyakan. Nah, alangkah dalamnya kita diajak cara berpikir demikian. Memang, jadi tidak dangkal. Cuma nanti ya, jangan terus dipertanya kepada Pak Gembala ya. Ya kan? Waduh, repot tuh. Tapi kalau untuk pribadi lah, boleh lah. Atau untuk mencari kebenaran, boleh lah. Asal Pak Gembalanya atau pimpinan itu paham juga ya. Oh iya ya, tidak marah gitu loh. Terserah saya dong. Pokoknya begini kan. Repot kan. Padahal kita kan maksudnya baik ya. Bisa disalah mengerti. Lalu, filsafat adalah sistem pemikiran yang terbuka untuk dipersoalkan lagi. Betul nggak? Filsafat itu sistem pemikiran yang terbuka untuk dipersoalkan lagi. Iya dong kan? Jawaban tadi pengetahuan kan, kita dapatkan jawabannya. Kita bertanya, lalu kita gali-gali, jawabannya kita temukan. Menjadi pengetahuan kita kan. Tapi itu masih boleh kita pertanyakan lagi kan. Makanya disebut sistem pemikiran yang terbuka, masih terbuka. Jadi tidak langsung selesai, tidak. Masih boleh dipertanyakan lagi. Artinya dipersoalkan lagi. Benar enggak? Memang benar itu. Waduh. Bagaimana? Terus dipertanyakan. Makanya filsafat itu sistem pemikiran yang terbuka untuk dipersoalkan. Boleh, silakan. Silakan digali terus. Wah, yang menggali adalah kita, manusia. Nah, itulah berfilsafat namanya. Untuk mendapat pengetahuan. Nah, pengetahuan pun hasilnya dipertanyakan lagi. Ya, memang terbuka untuk dipersoalkan kok. Dipersoalkan. Jadi menarik ya. Kita jangan alergi dengan sesuatu yang dipersoalkan. Dipersoalkan. Asal tadi tendensinya, maksudnya adalah dalam maksud apa? Mencari kebenaran, mencari hal-hal yang hakiki, yang sebenar-benarnya, tidak untuk hal-hal lain. Karena filsafat bisa saja diselewengkan, itu tergantung si penggunanya, si pelaksananya. Untuk mempersoalkan kan dipersoalkan kalau tujuannya untuk hal yang baik ya tidak masalah, ya kan. Sedangkan yang baik saja bisa jadi dicurigai gitu, ya kan. Padahal kita mempertanyakan dengan baik, dicurigai, apalagi untuk tujuan tendensi yang tidak baik. Jadi sebuah tanda tanya dan bukan tanda seru. Kalau tanda seru itu udah berakhir, ya kan. Bumi itu bulat, nah, selesai. Bulat, dari mana bulat? Dipersoalkan lagi. Dulu kan pernah filsafat siapa itu? Kopernikus mengatakan matahari sebagai apa? Yang Galileo itu matahari sebagai pusat tata surya ya. Kopernikus tidak. Bumi sebagai pusat tata surya. Buktinya apa? Lihat tuh, matahari terbit dari timur. Lalu bergeser ke barat. Matahari yang mengitari bumi, ya kan? Nah, gereja setuju. Setuju Kopernikus. Ini benar ini. Dipertanyakan. Benar nggak? Pokoknya bumi sebagai pusat tata surya. Lalu ada pemahaman bumi kita itu tidak bulat. Bumi kita seperti kue roti mari. Jadi tepiannya itu hati-hati kalau berlayar. Di sana ada jurang yang
dalam tak terhingga, hati-hati kalau naik kapal. Nah, dulu masih percaya, makanya pelaut-pelaut Eropa itu, wah, jangan sampai ke sana. Dan di Eropa itu ada dua Spanyol, kerajaan Spanyol dan Portugis. Itu perang terus di Eropa. Lalu Paus memberikan batas garisnya. Spanyol kamu nggak boleh ke sini ya. Sebaliknya Portugis kamu nggak boleh. Jadi harus bertolak belakang, kasih pisah. Paus lu memisah itu. Supaya tidak berpertikan. Nah mereka masih memahami kan bumi itu seperti kue mati. Mereka berlayar, bertolak belakang. Di Eropa ini berantem mereka nih, musuh bebuyutan, bertolak belakang terus berlayar. Hati-hati ya, di sana itu lihat ujung cakrawala itu kan di laut itu kan cakrawala garis lurus ya. Hati-hati sampai nanti jatuh ke dalam. Wah mereka nih, tapi sambil ketir-ketir jangan sampai sana itu jatuh jurang, dalamnya terhingga. Karena memahami bumi itu kan seperti kue mari, pinggirnya bisa jatuh kan. Nah, tapi mereka nih ya, masih belum juga. Tidak sadar ternyata bumi bulat kan. Di Eropa berantem, mengitari. Sampainya di mana? Ketemunya di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Spanyol dan Portugis di Indonesia ketemu. Paus ada di Eropa kan. Di Indonesia jauh, berantem di sini. Masing-masing berantem. Ada kerajaan Goa, kerajaan di Timur, ada di mereka jauh berantem. Apalagi ada rempah-rempah. Di Eropa ini terjadi persaingan. Ayo, ribut ya, perang nih. Kenapa? Paus jauh, tidak ada perang. Karena tadi ada pemikiran bahwa pendapat Kopernikus itu yang gereja pahami itu benar itu. Padahal pertanyaannya benar. Kalau menentang dibunuh, nggak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang diajar gereja, bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Karena matahari kan terbit. Ya kita yang di bumi kan memang sepertinya dari pagi terbit. Seperti betul ya. Ternyata Galileo berkata apa? Tidak. Matahari sebagai pusat tata surya. Galileo yang benar dimatikan, dibunuh. Dan kenyataan sekarang apa? Rupanya matahari sebagai pusat tata surya. Bumi berevolusi, mengitari matahari, sekaligus bumi berotasi. Itu ya, matahari kita lihat itu kok dari terbit timur sampai barat, ya kan? Nah, Alkitab mencatat dari terbit matahari sampai terbenamnya, ya kan? Nah, sistem pemikiran yang terbuka untuk dipersoalkan. Nah, kalau tidak bisa dipersoalkan, namanya membunuh sikap bertanya tadi. Bagaimana pengetahuan bisa berkembang? Pengetahuan itu berkembang ini kan karena filsafat ini. Makanya di dalam banyak pelajaran kan filsafat dikatakan sebagai apa? Induk dari ilmu pengetahuan, ibu dari ilmu pengetahuan. Memang dasarnya begitu. Mau pengetahuan apapun, dasarnya cara berpikir filsafat ini menggali, mempertanyakan, maka muncul pengetahuan baru. Dasarnya memang filsafat. Nah, ini terbuka untuk dipersoalkan. Nanti skripsi tesis Anda terbuka untuk dipersoalkan. Nah, ayo. Ini bagaimana nih? Waduh, jangan Pak, kita hindari, kita batasi masalahnya ini. Iya, tapi saya ini, bagaimana kalau dipersoalkan itu? Nah, terbuka. Selama itu kita masih membuka ruang untuk dipersoalkan, sebetulnya kan menggali lebih dalam kan, untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, ini. Bukan tanda seru. Kalau sudah tanda seru berarti sudah selesai. Ya. Stop, artinya berhenti kan? Stop, tanda seru, stop. Nah, tapi kalau masih tanda tanya, nah ini bisa dipertanyakan lagi. Mengizinkan untuk dipersoalkan, untuk ditanyakan. Nah, ini sistem pemikiran yang terbuka untuk dipersoalkan lagi, sebuah tanda tanya dan bukan tanda seru. Nah, secara etimologis filsafat dari bahasa Yunani ya, philos, sophia, ya artinya cinta akan kebijaksanaan, seperti yang minggu yang lalu kita sudah lihat. Ya.
Cinta akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Oh, dipertanyakan. Kebijaksanaan itu dipertanyakan. Kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan. Apa maksudnya kebijaksanaan itu? Kebijaksanaan kalau ya bijaksana. Apa itu bijaksana? Tanya aja sendiri. Anda bisa bertanya sendiri, menggali sendiri. Dasarnya cinta akan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan kan sesuatu yang indah ya, yang baik kan. Namanya juga kalau cinta akan kejahatan, nah itu kan udah jelas jahat masih cintai. Cinta akan kejahatan, nah itu bukan di sana. Ini cinta akan kebijaksanaan. Memang tujuannya baik sebetulnya. Landasannya itu lebih baik untuk mencari pemahaman yang sebenar-benarnya. Pemahaman yang benar pun masih dipertanyakan. Ya terbuka kan? Memang terbuka ya harus ini supaya apa? Lebih dalam lagi, pengetahuan lebih dalam. Nah, maka kalau menggali firman Tuhan dengan cara demikian, ya akan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Begitu loh. Filsafat adalah suatu upaya perburuan, tidak henti untuk mencari kebenaran. Nah, ini kata menarik ini. Ini kata perburuan. Ya kan? Suatu upaya perburuan. Ini seperti seorang berburu ya. Berburu apa? Binatang yang diburu itu. Misalnya berburu apa? Babi hutan atau rusa. Babi hutan atau celeng ya. Babi hutan. Berburu, namanya berburu kan berusaha untuk mendapatkan kan. Namanya juga berburu. Masa berburu tidak ingin mendapatkan? Targetnya ada apa? Babi hutan atau rusa. Berburu rusa, berburu celeng. Nah, namanya juga berburu kan. Berburu berarti ada banyak rintangan. Waduh, kita harus ke sana ya, ke gunung ya. Oh iya, karena rusa atau babi hutan itu adanya di hutan. Loh, kok nggak di pasar aja? Itu nggak, ya itu berburu yang lain. Walaupun kesulitannya ada, perlu dana yang besar untuk membeli kan, perlu lah. Tapi ini kan berburu dalam arti analogi seorang pemburu yang berburu binatang buruan. Di mana? Di hutan. Oh, dia kan harus meninggalkan keluarga, anak istri kan. Iyalah, ya kalau dapat, ya namanya berburu harus sampai dapat. Kalau nggak dapat, ya perburuannya gagal. Nah, ini perburuan yang tiada henti untuk mencari kebenaran. Ibaratnya untuk mendapatkan rusa atau babi hutan tadi, ya dengan segenap hati, segenap kekuatan dipergunakan, segala daya upaya digunakan. Nah, menarik ya. Jadi untuk mendapatkan kebenaran, jadi cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebijaksanaan. Sesuatu yang kebijaksanaan itu yang indah, sesuatu yang indah itu perlu diburu, perlu dicari, diusahakan sedemikian rupa, tiada henti. Ini melelahkan ya, melelahkan. Tapi dasarnya kan Sophia, Philos, cinta. Ini namanya orang cinta, sama halnya kita waktu jatuh cinta kan. Bagus jatuh cinta, waduh. Kalau pria jatuh cinta, di mana gadisnya? Oh, di desa sebelah, di Jabani. Makanya ada kata-kata gunung aku daki, lautan aku seberangi, ya kan, demi kekasih. Ya kan? Itu gambarannya, wah, hebat sekali ya. Padahal giliran aja ilah hujan sedikit aja nggak ini ya. Tapi kan kalau dasarnya cinta, waduh, dijabani itu ya. Biaya nggak masalah, pokoknya demi ketemu sang pujaan hati. Nah inilah cinta, namanya cinta. Cinta kan? Nah, cinta akan kebijaksanaan, apalagi mendapatkan kebijaksanaan. Ngomong-ngomong pelajaran filsafat kenapa diberikan di S2 ya? Coba, kenapa di S2 ya? Coba, kok nggak di S1? Nah, karena di S1 rupanya kalau menulis skripsi ya, itu kan cuma kita tuh ada rupanya memang hanya mengetahui. Jadi ada mengetahui, oh ini lampu pijar itu begini toh prosesnya kerja. Kita cuma mengetahui, ya kan? Sebatas mengetahui saja. Nah, maka nanti hati-hati kalau Anda mengajar mengajar anak sekolah minggu, jangan yang sifatnya terlalu tinggi. Gitu. Atau khotbah ke jemaat, tanya itu komposisi jemaatnya kayak apa, pendidikannya bagaimana. Supaya apa? Waduh, bahaya nanti. Wah, Bapak ini bicara terlalu tinggi, nah repot ini, ya kan? Tapi kalau yang komposisi, apa, misalnya khotbah di
jemaat biasa sama ke anak-anak STT kan beda ya. Wah, anak STT, khotbah di anak STT, kita ngomong ini ya ilah bahasa Ibrani gak dikeluarkan. Mana mana ininya sih teologinya? Dia kuliah di mana sih? Masa bahasa Ibrani Yunani gak ada sama sekali bahasa aslinya? Malu-maluin, ya kan? Tapi kalau di jemaat biasa, masih jemaat kita pakai bahasa Ibrani Yunani biar keren gitu. Enggak, sebetulnya itu rahasia rahasia pengkhotbahnya ya mengolahnya di dalam. Sebelumnya dia dilihat dulu di kamus bahasa Ibrani Yunani, parsingnya itu diolah. Jemaat disajikan kok dalam bentuk kok matangnya. Udah jangan pakai nih. Wah, ini bahasa ini artinya begini. Dari kata kaleo. Kaleo itu ini parsing nggak? Jemaat pusing nih. Ngomong apa gitu. Ya kan? Jangan ya. Walaupun itu kita sudah belajar filsafat ya. Nah, ya, belajar sesuatu. Berburu Pak, iya. Jemaat nggak perlu berburu, Anda saja berburu. Jemaat kasih aja hasil buruannya. Pengetahuannya didapat hasil dari eksplorasi Anda tadi. Kita eksplorasi, ya. Nah, lalu kebenaran yang dikejar dalam filsafat memang belum dimiliki. Nih, kebenaran yang dikejar kan kita memerlukan mendapatkan pengetahuan, kebenaran toh. Mengapa air jatuh ke bawah? Kok tidak ke atas? Ya kan? Hukum alam memang gravitasi begitu, Pak. Jatuh ke bawah. Nah, kebenaran yang dikejar dalam filsafat memang belum dimiliki. Artinya jangan puas dengan, oh air itu jatuh ke bawah. Jangan. Pasti ada. Ditanyakan lagi. Ini terbuka. Ditanyakan. Artinya kebenaran atau pengetahuan yang kita perlu tadi, yang kita kejar, yang kita berburu tadi ya, dalam pengertian filsafat ini sikap tadi belum dimiliki. Memang belum dimiliki. Artinya karena masih terbuka kan loh. Masih kita pertanyakan lagi. Belum. Walaupun sudah tapi masih dipertanyakan lagi. Ya itu belum. Karena masih memerlukan kita jawab lagi, perlu kita eksplor lagi. Ya. Memang belum dimiliki tapi sekaligus telah dimiliki dalam bentuk proses mencari tadi. Betul nggak? Kita sudah dapat nih. Oh ini tuh. Kita tanya lagi kan. Kan sudah pengetahuan kita peroleh di. Oh ini loh, air itu jatuh ke bawah. Ya begini ada gaya gravitasi. Kita perlu tahu pengetahuannya gaya gravitasi. Ya kan? Dimiliki. Belum dimiliki ya mah. Karena masih dipertanyakan. Tapi kan sekaligus telah dimiliki. Oh jawabannya air karena gaya gravitasi. Sudah kita miliki kan? Tetapi masih perlu dipertanyakan lagi kan prosesnya. Artinya proses itu masih berjalan. Artinya untuk mendapatkan proses berikutnya, hasil berikutnya itu belum dimiliki. Nah, sudah kita miliki tapi masih belum dimiliki. Nah, itu bahasanya gimana? Coba Bapak Ibu pahami sendirilah. Ya. Kebenaran yang dikejar dalam filsafat memang belum dimiliki, tapi sekaligus telah dimiliki dalam bentuk proses mencari itu. Nah, coba puyeng nggak? Kadang-kadang saya hari-hari ini belajar filsafat, makanya belajar filsafat pendidikan filsafat ini, saya belajar lagi. Wah, menarik juga ya kan. Ternyata kita perlu belajar supaya lebih paham. Rupanya itu perlu. Terus kita bertanya lagi, belum, masih. Dengan demikian kita akan bersikap apa? Bijaksana. Ya, saya masih belajar, saya masih perlu. Jadi kan nggak sombong kan? Karena apa? Ada banyak yang tidak kita mengerti. Jadi seorang kalau belajar filsafat itu ya seharusnya orang kan menjadi semakin bijaksana toh. Kan tujuannya itu bijaksana. Semakin bijaksana. Coba Bapak Ibu pernah bertanya, apa sih hidup ini? Ayo. Hidup ini apa? Coba aja ditanya, coba. Nanti lama-lama kan itu melibatkan proses berpikir. Makanya saya pikir-pikir tuh, kok ahli-ahli filsafat itu kok jenggotnya panjang-panjang ya? Kenapa kok jenggotnya panjang-panjang ya? Mungkin karena dia selalu berpikir tidak sempat cukur jenggot. Sampai gak sempat cukur jenggot loh. Apa ahli filsafat harus begitu ya? Ya enggak juga kan? Ya, kenapa ya ada sisi lain? Ya untungnya berpikir. Nah, bagaimana kalau orang berjenggot tapi dia bukan ahli filsafat? Nah, itu lain lagi ya. Jadi kebenaran yang dikejar dalam filsafat memang belum dimiliki, tapi sekaligus telah dimiliki dalam bentuk proses mencari tadi.
dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, sikap, nah ini mana sikap mencintai apa? Kebenaran tadi ya, mencari ya, muncul dalam bentuk sikap apa? Kritis. Sikap kritis yang ingin meragukan terus, meragukan. Nah ini lihat, sikap mencintai muncul dalam bentuk sikap kritis yang ingin, ada inginnya, ingin meragukan yang kita peroleh tadi, pengetahuan meragukan. Makanya apa? Masih tanda tanya kan? Tanda tanya, bukan tanda seru. Karena masih ragu. Iya ya, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Meragukan kan? Dan meragukannya, meragukan apa? Meragukan terus. Artinya apa? Kalau sudah dapat diragukan, lalu dicari jawabannya, dapat, masih kita ragukan lagi. Sikap kritis tadi. Loh, ini jawabannya. Tapi bagaimana aku ini? Kritis kan? Ingin. Karena kalau nggak ingin ya sudah selesai. Ingin meragukan terus kebenaran atau pengetahuan yang sudah ditemukan. Ini. Ragu kita perlu. Waduh. Ini nanti akan mendapatkan manfaat buat kita yang menerapkannya tentunya. Meragukan. Diragukan. Tesis Anda itu benar nggak? Buktinya apa? Nah kan sebenarnya kita sudah berfilsafat kan waktu itu ya, prosesnya. Waktu mengerjakan skripsi, ya, atau nanti tesis atau disertasi, kita sebenarnya mempersoalkan persoalan kan, persoalan antara harapan dan kenyataan tidak sama. Di situ ada kesenjangan. Ada, itulah masalah. Masalah itu kan harus diselesaikan kan, lalu dicari. Wah, dasar-dasarnya ini nih. Itu kita sebenarnya sedang ini meragukan kan, meragukan hipotesanya begini, benar nggak? Perlu dibuktikan kan, terus dicari benarnya. Nah, kalau sudah dapat tuh, udah sampai situ, lalu dipresentasikan kan di dewan penguji kan. Nah, itu sampai di situ. Padahal itu nanti bisa diragukan lagi kan. Di kemudian hari tesis Anda, skripsi Anda dipersoalkan orang lagi. Ya silahkan. Artinya ya monggo saja. Kenapa? Bagi Anda prosesnya sampai di situ. Tapi silahkan kalau Anda mau melanjutkan, mau mempertanyakan, mau mengeksplor lebih dalam lagi, supaya apa? Hasilnya lebih dalam. Monggo. Nah itu boleh. Silahkan. Bahkan Anda sendiri bisa mempersoalkan kembali skripsi tesis Anda. Lebih dalam lagi, menggali. Nah, dari sisi ini, dari metodenya, ada banyak hal. Nah itu kan mahasiswa lain atau adik-adik kelas kita bisa mengambil, kita kembangkan lagi. Nah itu bisa kan muncul ada masalah itu kan, dipermasalahkan. Nah, dengan bertanya, orang menghadapi realitas kehidupan ini sebagai sebuah masalah, pertanyaan, atau tugas yang harus digeluti. Jadi dengan bertanya, rupanya orang menghadapi apa? Realitas kehidupan. Realitas kehidupan ini kan perlu dipertanyakan, Bapak Ibu. Betul nggak? Tadi, makanya hidupnya apa ya? Pernah nggak? Realitas kehidupan itu dipertanyakan. Kenapa saya miskin? Kenapa saya perlu belajar S2 lagi? Kenapa saya ini? Nah, dipertanyakan. Ini kan realitas yang kita hadapi. Realitas kehidupan ini kan jadi masalah kita kan. Coba kalau ditanya, Bapak Ibu kenapa ambil S2 lagi ya? S1 kurang ya? Berarti kan realitas Anda kan dipertanyakan. Maksudnya Anda punya realitas yang Anda permasalahkan sendiri kan. Makanya Bapak Ibu mengambil S2. Sebenarnya Bapak Ibu sedang proses kan. Sudah mendapatkan, tapi ingin lebih sempurna lagi, lebih dalam lagi. Nah, realitas kehidupan Bapak Ibu yang Anda alami, itu Anda telah jadikan sebuah masalah, pertanyaan. Sehingga Bapak Ibu mengambil S2 ini. Ya apapun, mungkin alasannya, coba kenapa? Kalau tanya, kenapa Bapak Ibu mengambil S2? Ya kayak saya masih perlu belajar lagi. Alasannya apapun, boleh, silakan. Apapun alasannya. Yang jelas, Bapak Ibu sebetulnya dengan belajar S2 ini sebetulnya sedang bertanya. Sedang bertanya sebetulnya. Sadar atau tidak sedang bertanya.
ya kan? Bapak Ibu sedang menghadapi realita kehidupan sebagai masalah. Bukankah kuliah itu masalah? Kuliah itu masalah loh. Coba, malam-malam hari ini kuliah kan? Pakai Zoom. Dengerin jam sekian sampai jam sekian. Dosennya ngoceh-ngoceh atau menjelaskan, terserah pokoknya. Dengerin. Suka atau tidak suka, ada harus dengar kan? Kalau enggak kan bukan kuliah loh. Itu kan masalah. Bapak Ibu sedang mencari masalah kan? Karena apa? Realitas Anda sendiri sedang mencari masalah kok. Jadi bagaimana sikapnya? Joy. Dengan sukacita, senang. Harus senang. Masa kuliah dengan ini? Aduh, bagaimana sih ini? Aduh, bagaimana? Ya, ini kan sebuah realitas. Ya kan? Nah, ada tugas-tugas yang harus digeluti. Nah, dalam hal ini paling tidak Bapak Ibu kan harus apa? Menempuh sejumlah mata pelajaran yang sudah ditetapkan kan? Yang harus digeluti toh. Nanti kasih tugas banyak-banyak. Waduh, jangan dong, Pak. Dosennya ngasih tugas gila-gilanya. Ya, terserah. Siap nggak siap? Yang namanya cari masalah kok. Tapi itu kan bagi Bapak Ibu kan sebuah apa? Kebijaksanaan tadi, sikap mencintai kebijaksanaan toh. Mencintai ingin mendapat pengetahuan. Nah, ada banyak. Nah, itulah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi hal yang pertama adalah filsafat adalah sebuah upaya. Sebuah upaya. Upaya apa? Upaya untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentunya. Sebijaksana mungkin, jawaban yang hakiki yang sebenar-benarnya. Ya kan? Filsafat. Dan filsafat adalah sebuah proses berpikir, proses untuk mendapatkan jawaban tadi. Wah, metodenya dengan metode tertentu atau cara untuk terus mencari kebenaran. Cara. Sebetulnya semua orang kalau semua orang itu sebetulnya sedang berfilsafat, ya kan? Orang miskin berfilsafat juga. Besok makan apa ya? Ya kan? Besok makan apa ya? Orang kaya filsafat juga. Besok makan di mana ya? Nah, beda lagi kan? Besok makan di mana ya? Atau besok kita makan apa? Nah, besok kita makan di mana? Atau besok siapa yang kita makan? Nah, itu beda lagi, ya kan? Upaya, proses, metode, cara untuk terus mencari kebenaran, untuk mendapatkan pengetahuan tadi. Yang kedua, filsafat itu adalah upaya untuk memahami konsep. Upaya untuk memahami konsep apa ya? Perlu tahu. Misalnya kalau Bapak Ibu di dalam bidang pendidikan, nanti ada yang namanya filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Ya. Saya juga sudah bertanya terus, walaupun saya sudah dapat ada jawaban, tapi saya bertanya lagi. Saya merasa belum. Nah, itulah kita harus punya sikap rendah hati, ya kan? Kita tuh terus belajar terus. Apa ya? Karena ada banyak hal yang tidak kita mengerti, ya kan? Upaya untuk memahami konsep ini tidak mudah. Ada konsep-konsep yang tidak mudah kita pahami. Apalagi ini, iman Kristen itu sebuah konsep nggak? Konsep yang sudah diberikan Allah. Banyak ahli-ahli filsafat di luar sana menolak konsep yang Allah berikan. Konsep yang Allah berikan apa? Misalnya nih, semua orang telah jatuh dalam dosa, ya kan? Kalau semua orang telah jatuh dalam dosa, tidak ada kebenaran di dalam dirinya, ya kan? Dan manusia jatuh dalam dosa dimurkai Allah. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau begitu? Semua orang telah jatuh dalam dosa, dimurkai Allah. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana supaya bisa masuk surga, atau bagaimana supaya berdamai dengan Allah? Ayo. Filsafat dunia menawarkan apa? Wah, konsepnya. Nah, filsafat dunia itu berangkat dari pemahaman dasar dari apa? Mengeksplor manusia. Sedang manusia berdosa, tidak ada kebenaran. Bagaimana dia mengeksplor manusia? Tidak bisa. Tidak akan menemukan kebenaran. Kebenarannya adalah seputar apa? Kehidupan manusia berdosa. Ya tidak akan ketemu. Makanya dunia ini ya dikuasai dosa, apalagi ya tidak akan ketemu. Bisa ke surga, bisa berjumpa Allah. Tidak bisa, karena dasarnya tadi kebenarannya. Konsepnya Allah memberikan kok. Semua orang telah berdosa, jatuh dalam dosa.
Tidak ada kebenaran. Bahkan semua orang bahkan menjauhi kebenaran, menjauhi Allah, memberontak. Tidak ada. Filsafat, oh bisa. Kamu bisa dengan kekuatan sendiri ya, terkutuk ya. Tapi enggak. Nah, konsep yang Allah berikan ditolak. Allah mati di kayu salib di dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dosa, ditolak. Filsafat menolak, ya silakan, ya kan. Nah, untuk memahami konsep itu kan kita perlu sampai ke dalamannya. Coba Bapak Ibu untuk memahami tentang betapa besarnya kasih Allah di dalam pengorbanan Yesus, coba dibedah konsep itu bagaimana, sedalam-dalamnya bagaimana. Dasarnya tentu Alkitab kan. Wah, kita akan mendapatkan banyak kebenaran, akhirnya pemahaman. Yang muncul akhirnya apa? Rasa terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mati buat aku. Nah itu kan, padahal sudah dilakukan Yesus kan. Barang siapa percaya, ya kan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat pergi ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Itu konsep loh. Allah memberikannya loh. Ditolak. Ya monggo. Upaya untuk memahami konsep itu perlu. Dari segala bukan cuma iman Kristen ya. Segalanya. Konsep apa, Bu? Konsep pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu apa ya? Yang disebut belajar itu apa? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahasa Indonesia ini, belajar. Kata belajar. Apa artinya belajar? Belajar. Definisi belajar apa? Mempelajari sesuatu dari tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar kan? Oh, oke. Itu salah satu. Ada banyak definisi belajar. Teori-teori tentang belajar. Definisi tentang belajar menurut pakar ini beda-beda, ya kan? Tapi itu kata belajar. Coba kalau Bang belajar, itu pusing loh. Coba pahami. Belajar. Artinya apa? Padahal kalau belajar kan dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau belajar apa? Wah, saya dulu juga mendapatkan di pendidikan, wah rupanya nih. Rupanya belajar itu perlu kita pelajari. Kita belajar. Belajar sendiri kita perlu belajar. Nggak semudah itu. Waduh, ternyata. Nanti coba nih, 2 SKS. Apa artinya 2 SKS? Sistem kebut semalam. Bukan. 2 jam. Bukan. Ada banyak nih. Ternyata dalam, Bapak Ibu. Nah, jadi upaya untuk memahami konsep tadi ternyata perlu ya. Sangat perlu. Apalagi kalau dikaitkan dengan kita nanti mengajar, mendidik orang, menyampaikan kebenaran, konsepnya bagaimana. Nah, dengan bertanya, orang itu berpikir. Dengan bertanya kita kan berpikir tuh tentang apa yang ditanyakan. Bapak Ibu kalau bertanya, besok saya akan kemana? Kira-kira Bapak Ibu ketika bertanya begitu, sebetulnya Bapak Ibu sedang berpikir apa? Tentang apa yang Bapak Ibu tanyakan kan? Besok mau kemana? Itu berpikir, besok mau kemana ya? Nah, coba. Dengan bertanya, orang itu berpikir. Kita berpikir tentang apa yang ditanyakan, yang kita tanyakan. Besok mau kemana ya? Oh, besok saya mau pergi ke rumah mertua. Lalu pertanyakan lagi, di sana mau ngapain? Nah, tanya lagi. Waduh, kalau ke sana saya mesti bawa apa ya? Wah, paling enggak ya bawa makanan atau apa buah-buahan demi mertua. Besok kalau begini, itu bertanya. Jadi selalu ada pertanyaan untuk memahami konsep. Nah, sebagai sikap filsafat terus mencari dan mempertanyakan konsep atau ide hingga akhirnya dicapai jawaban yang paling mendasar. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan jawaban yang paling mendasar, yang hakiki. Selama itu masih bisa dipertanyakan, belum mendasar. Belum sampai jawaban yang hakiki. Nah, masih tanda tanya terus. Tapi kalau sampai sudah mendasar, berarti tanda seru. Habis. Selesai sudah. Selesai. Nah, tetapi jawaban yang paling akhir, nah ini, tak pernah ditemukan.
walaupun jawabannya mendasar. Nah, ini tidak pernah ditemukan. Karena jawaban yang ditemukan dipersoalkan lagi, terus menerus. Nah, ini coba. Kalau gitu kira-kira pantas ya, mungkin orang tadi saya berpikir, mungkin karena ahli-ahli filsafat itu tidak sempat cukur jenggot tadi karena tadi itu masih persoalkan lagi. Mana sempat juga kalau itu pertanyaan masih perlu jawab. Mana sempat ya? Waduh, nggak sempat ya. Mungkin itu. Tapi Bapak Ibu apakah menjadi pengen berjenggot gitu? Saya rasa enggak ya. Jangan. Tapi selalu mempersoalkan nanti untuk mendapat jawaban paling mendasar, nah itu harus supaya kita terus kegiatan berpikir. Otak ini kalau dilatih berpikir itu semakin kuat jaringannya. Kita tuh kurang berpikir. Manusia Indonesia katanya nih dari apa? Dari penelitian tidak menggunakan otaknya, cuma berapa persen digunakan. Makanya padahal orang Indonesia pinter-pinter. Contoh orang Papua, dikira bodoh. Enggak loh. Mereka ternyata pinter-pinter tuh. Pinter-pinter. Pinter. Nah, yang aneh tuh begini. Kalau sebagai seorang mahasiswa tidak pernah berpikir, aneh ya. Seorang mahasiswa ketika kuliah, dia katakanlah orang tuanya kaya. Oh, gampang lah nih. Menggampang. Artinya gampang lah ini nih. Tapi kalau dia tidak berjuang sungguh-sungguh, percuma. Ada orang-orang yang tidak punya biaya kuliah yang ini, tapi dia prihatin. Nah, prihatin ya. Dia memikirkan biaya pusing. Dia mau daripada saya prihatin. Daripada pikir makan-makan, foya-foya, lebih baik saya fokus belajar lah, prihatin. Dengan prihatin sebenarnya berpikir. Berpikir bagaimana saya cepat-cepat berhasil. Supaya mengatasi mungkin, supaya saya kekurangan saya, supaya dapat pengetahuan. Dengan pengetahuan itu nanti kelak akan saya bisa mendapatkan uang. Nah, itu lain lagi ya. Pokoknya dia prihatin. Ini rupanya lebih ini. Banyak mahasiswa saya kurang prihatin. Mungkin kalau zaman-zaman dulu ya, karena fasilitas belum ada ya, mereka prihatin. Prihatinnya tinggi. Dan kebanyakan yang prihatin tuh orang berpikir keras. Berhasil. Berhasil benar. Ya, berhasil. Nah, sekali lagi jawaban yang paling akhir yang kita temukan sebagai pengetahuan masih bisa dipertanyakan terus. Karena belum tanda seru. Ya, kita persoalkan terus. Ya, terus menerus sampai mendapatkan akhir-akhir. Kapan itu akhir-akhirnya? Ya tidak tahu. Ya tentunya sampai tidak ada jawaban lagi, sudah mentok. Kalau sudah mentok itu menjadi pengetahuan, bukan menjadi filsafat lagi. Karena filsafat berpikir, mempertanyakan. Nah, filsafat sama dengan pemikiran tentang pemikiran. Nah, filsafat sama dengan pemikiran tentang pemikiran atau berpikir tentang berpikir. Nah, berpikir tentang berpikir. Thinking about thinking. Berpikir tentang berpikir. Nah, coba. Sekarang Bapak Ibu coba berpikirlah tentang berpikir. Waduh, berpikir aja perlu kita pikirkan kan? Sama dengan tadi loh, belajar. Belajar saja kita perlu belajar. Bagaimana belajar yang benar itu? Ya belajar. Bagaimana? Ayo pikir. Coba. Bapak aja berpikir tentang berpikir. Apa nggak puyeng ya? Untung nggak berodol ya. Apalagi rambutnya rontok nih ya. Waduh, botak nih. Konon katanya orang yang apa jidatnya apa jenonong itu kan karena banyak apa. Oh, orang pinter dia. Kalau yang di tengah lontos nih. Wah, karena dia pikir benar. Karena dia pikir pinter, rontok dia. Data itu apa jelasnya tuh saya kurang begitu. Pokoknya itu loh. Wah, dia pikir dia benar. Dia pikir karena dia orang pinter. Makanya sampai rontok. Karena dia pikir doang, padahal nggak benar. Bukan orang pinter. Dia pikir dia orang pinter. Makanya botak sini belakangnya. Saya juga botak nih. Mulai rontok. Bukan dia. Coba Pak Ibu. Pemikiran tentang pemikiran. Atau dengan kata lain, berpikir tentang berpikir. Coba pahami dulu. Nanti materi kan dikasih ya. Coba Pak pahami nih kata-kata itu. Berpikir, pemikiran tentang pemikiran, berpikir tentang berpikir, berburu tadi. Ada coba pahami. Wah dalam loh. Kalau Bapak Ibu mau berpikir tentunya. Berpikirlah tentang materi. Berpikir. Ya. Kalau nggak berpikir ya Bapak Ibu nggak ini. Tapi begitu berpikir, menarik ya. Menarik ya. Nah, ini. Nah, aktivitas seorang filsuf adalah berpikir. Nah, tadi kan para filsuf tadi, orang-orang yang
pendidikan diri ya. Ngomong-ngomong ahli-ahli filsafat itu kan dalam hal tertentu kita setuju. Dalam hal tertentu saya setuju. Setujunya apa? Tadi nih, aktivitas berpikir loh hebat ya. Aktivitas berpikirnya tuh. Bukankah kita perlu meniru aktivitas berpikirnya? Tapi bukan hasil pikirannya tadi itu kita tolak tuh. Karena filsafat itu kan bertolak belakang dengan iman Kristen. Tapi metode, cara yang digunakan untuk berpikir tadi perlu kita adopsi. Coba, Rasul Yohanes itu kan memahami firman Yesus sebagai firman kan logos dari bahasa Yunani kan. Karena konsep pada waktu itu kan Yunani itu kan berpikir. Maka firman Tuhan menjelaskan tentang Allah pakai bahasa Yunani. Nah, kita mengeksplornya dengan cara apa? Berpikir. Coba, lebih dalam. Coba, teman. Di Yohanes pasal 14 ayat 6. Tuh. Yesus berkata, akulah jalan, hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat pergi ke rumah Bapa tanpa melalui. Itu ada metafisika, epistemologinya, ada thing-nya, ada tindakannya. Itu rupanya ayat itu kalau kita pahami dengan cara berpikir filsafat Yunani, oh ini metafisikanya ini, lalu epistemologinya ini, kebenarannya ini dalam loh. Saya tadi juga tidak pernah berpikir sejauh itu. Ternyata, kalau kita mengerti ya, ternyata baik juga dalam menghayati kebenaran firman Tuhan. Karena memang di dalamnya adalah kita diajak berpikir. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Diajak berpikir kan? Betul nggak? Siapa yang diajak berpikir? Semua orang percaya. Tidak peduli dia miskin. Tidak peduli dia kaya. Berpendidikan tinggi atau rendah. Tidak peduli. Atau dia tua atau muda. Berpikir. Renungkan. Kan kita merenungkan berpikir. Ini kok khotbah Yesus di bukit. Barang siapa berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya apa ya? Berpikir kan? Nah, dengan berpikir kita sebetulnya sudah mengambil tempat sebagai seorang filsuf. Betul ya? Sebagai filsuf. Dengan kata lain apa? Anda sebagai mahasiswa mau S1, S2, S3 atau Anda sebagai murid Yesus, Anda adalah seorang filsuf. Kita semua filsuf kan? Ya kita kan harus berpikir, masa nggak berpikir? Berpikir bagaimana supaya iman Kristen berkembang, berpikir bagaimana kita mengembangkan iman kita, kan berpikir kan? Harus berpikir kan? Aktivitas seorang filsuf adalah berpikir. Jadi Anda adalah filsuf, dalam hal ini filsuf. Nanti murid-murid Anda, jemaat Anda, filsuf juga dengan kadar masing-masing. Nah itu. Nah, sampai kita pada pertanyaan ini, siapa sesungguhnya filsuf itu? Pemikir itu siapa? Ya kan? Dosen pemikir, murid pemikir, kepala sekolah pemikir, tukang kebun pemikir. Ya. Penjual makanan anak-anak di sekolah pemikir, filsuf rupanya. Nah, semua manusia yang selalu bertanya terus-menerus adalah filsuf. Jadi kita fokuskan. Semua manusia, pria, wanita, miskin, kaya, dan sebagainya tadi, tapi yang selalu bertanya terus-menerus. Artinya filsuf. Nah, masalah dia pertanyaannya itu tidak seperti yang kita harapkan, ya nggak masalah. Yang penting dia filsuf aja. Ibu Yosefin, besok mau masak apa, Bu? Ibu sudah berpikir, besok mau masak apa buat keluarga? Besok kebetulan kami ada acara persekutuan, jadi ada ikan bakar, ada juga ayam rica, ada juga lalapan dan lain sebagainya. Wah, udah berpikir besok padahal belum dilakukan, baru rencana kan? Berpikir. Tapi udah belanja, Pak. Ya? Udah belanja, Bapak. Iya, sudah belanja, tapi kan belum diolah toh? Belum. Baru besok untuk sekarang atau besok? Besok. Nah, iya besok kan? Iya. Masih berpikir kan, besok diolah gimana ya? Lalu
besok penyajiannya bagaimana ya, Iya. lalu besok gimana, nah itu kan urusan besok Dani, ya kan. Iya. Tapi aktivitas itu kan sudah dimulai dong, berpikir dong. Nah seperti itu ya kira-kira ya. Nah, selalu bertanya terus menerus nanti ya, besok kira-kira kalau ini gasnya ada nggak ya. Semoga gasnya ada ya. Kalau nggak ada, waduh repot, nggak jadi ya. Ya, berpikir lah, besok tamunya berapa yang diundang, data semua nggak ya, besok hujan nggak ya, nah itu berpikir terus nih. Tapi ya jangan terlalu ini ya, yang untuk mencari kebenaran dalam hal ini bukan yang negatif ya. Jangan, wah jangan-jangan besok hujan, nah jangan gitu. Kan yang hal yang baik tadi, kebijaksanaan tadi ya, sesuatu yang bijaksana ya, sesuatu yang dipertanyakan yang indah-indah saja lah, yang benar, yang baik. Nah, bagi filsuf, bagi seorang filsuf, bagi filsuf, semua filsuf ya, segala sesuatu yang ada dalam hidup ini adalah pertanyaan. Coba. Bagi seorang filsuf, segala sesuatu yang ada dalam hidup ini adalah pertanyaan. Matahari terbit dari timur, dipertanyakan. Itu kenapa matahari terbit dari timur? Emang timur itu sana ya? Emang timur sebelah sana? Kita pertanyakan lagi. Ya kan? Karena segala sesuatu yang dalam hidup ini apa? Ada banyak. Ayam berkokok jam 2 malam. Itu kenapa ayam tetangga berkokok jam 2 malam ya? Orang kira tidur nih. Emang udah pagi ya? Dipertanyakan. Ya boleh-boleh aja. Ya kan? Tiba-tiba ada cecak jatuh. Cok, itu kenapa cecak jatuh ya? Nah, ditanya. Ya boleh-boleh ya. Karena apa? Hal itu termasuk dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Tetangga sebelah marah-marah. Kita tanya, itu tetangga sekarang marah-marah kenapa? Itu sudah berpikir. Ini anak saya udah makan belum ya? Suami saya pulangnya kok telat, kenapa ya? Nah itu kan berpikir. Filsuf tuh. Ya. Segala sesuatu dalam hidup ini adalah pertanyaan. Memang segala sesuatu adalah pertanyaan. Bertanya, mengapa? Ingat apa tuh yang film anak-anak? Mengapa begini, mengapa begitu, ya kan? Nah, ditanya kan. Segala sesuatu dalam hidup ini adalah pertanyaan atau sebuah enigma atau sesuatu yang perlu dipahami. Perlu dipahami? Perlu. Tadi itu kita perlu memahami segala sesuatu. Boleh. Mungkin kita mempertanyakan jangan terlalu berat-berat dulu lah ya. Yang ringan-ringan saja. Kan tujuannya kita mau mendapatkan pengetahuan toh, untuk memahami sesuatu toh. Coba. Hal yang paling kecil saja kita pertanyakan. Kadang-kadang justru hal-hal yang kecil terlewatkan. Misalnya nih, kita bernafas kan nggak pernah bertanya tuh, kenapa aku bernafas ya? Kok sekarang masih bernafas ya? Wah, kita nggak pernah bertanya. Tapi begitu di rumah sakit, oksigen harganya, mulai kayak kemarin COVID ya, rebutan oksigen, baru bertanya. Waduh, oksigen perlu. Oh, indah sekali kalau saya nggak sakit ya. Betul, ternyata hal yang kecil kadang-kadang lolos dari pertanyaan kita, pemikiran kita. Kita mempertanyakan, wah, terlalu besar. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Wah, itu kan besar, Pak. Ya, perkara yang besar yang Tuhan tunjukkan, segala sesuatu yang Tuhan suruh berpikir ya tentu menjadi perkara besar. Ya kan? Segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan lewat firman-Nya pasti perkara besar itu. Menyangkut apa? Hidup mati kita. Menyangkut keselamatan kita, surga dan neraka. Pilihan cuma itu, Pak. Ya kan? Firman Tuhan kan perkara besar, sesuatu yang kecil. Ya tapi kalau yang Tuhan yang memerintahkan menjadi perkara besar. Coba berpikir, ya kan? Pikirkan tuh. Nah, kita berpikir bersama. Nah, filsafat itu mengajak kita untuk selalu mempertanyakan, mengkaji, dan mendalami hidup ini dalam segala aspeknya. Nah, pernah nggak kita berpikir, kenapa aku menikah ya? Kenapa aku harus menikah? Ayo, kenapa aku harus punya anak? Kenapa? Wah, kita pertanyakan. Ya memang Tuhan mengajak kita, coba kita pertanyakan. Itu kalau kita dengan bertanya, tadi kan kita ingin dapat pengetahuan kan. Jawabannya kita tulis, jadi apa? Literatur. Kita ini sebetulnya ahli ya. Ahli mendapatkan jawaban sebetulnya. Cuma kita tidak ahli dalam apa? Menulis mungkin. Ditulis dalam bentuk apa? Karya tulis. Karena kita anggap,
nggak ada nih. Yang penting kan itu. Nah, kadang-kadang saya mulai sadar ketika bahwa itu diperlakukan ketika jadi dosen harus menulis. Loh, iya, oh itu buktinya aktivitas berpikir, menulis jurnal. Waduh, kita pikir sebenarnya ya paling ngajar yang penting ini. Enggak, itu sebagian. Wah, mulai berpikir saya. Waduh, padahal ada hal-hal yang kecil-kecil yang kalau kita tulis belum tentu orang nulis kan, kita alami, kita asal kita lebih mendalam ya kita jadi tulisan, karya tulis kita banyak sebetulnya. Kita tuh apa bodoh? Tidak, semua itu pinter kok, semua tuh orang tuh pandai, pandai. Hanya saja mungkin tidak tahu cara apa bahwa itu kita itu pandai. Tidak ada yang menunjukkan kita itu pandai, tidak ada yang menunjukkan kita itu pandai. Cuma kadang-kadang ya kan, orang pandai kan tidak tidak selalu harus bisa menulis toh. Dulu dosen di UGM tuh mengajar saya. Loh, kalau mahasiswa itu pinter bang, dia bisa menangkap bisa. Tapi kalau menjawab secara tertulis nggak bisa. Mungkin dosennya perlu 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 apa meneliti apa introspeksi. Ini masih pinter, tapi kalau soal tulis menulis rupanya memang lemah. Jadi gimana, Pak? Saya mengerti, tapi kalau dalam bentuk tulisan jawaban saya tidak mengerti. Lalu bisanya gimana? Dalam bentuk gambar. Ya sudah silakan. Begini loh Pak, ini. Pinter. Oh ternyata mengerti. Nah itu kan lebih baik. Ya, mempertanyakan, mengkaji dan mendalami hidup ini dalam segala aspeknya. Nah, kita kembali kita beralih pada persoalan. Tadi kan seorang filsufnya. Tadi kan apa itu filsafat? Berfilsafat itu apa? Lalu kita lihat apa itu seorang filsuf orangnya. Sekarang kita membahas persoalan. Yang dipersoalkan apa itu? Nah, coba. Bukankah dalam segala ilmu orang mempertanyakan sesuatu? Ini persoalan kan? Ya persoalannya ini. Bukankah dalam segala ilmu orang mempertanyakan sesuatu? Ilmu apa aja? Ilmu memasak, orang bertanya, bagaimana caranya memasak yang baik? Ya kan? Bagaimana mencampurkan adonan ini dengan baik? Wah, itu ilmu memasak. Ilmu apa? Tulis menulis ada lagi. Bagaimana menulis yang baik? Ada paragraf nih. Itu kan dipersoalkan. Persoalan. Jadi persoalan tadi kita berkutat pada persoalan-persoalan yang kita perlu tahu jawabannya, kita pertanyakan. Dengan demikian, bukankah dalam segala ilmu apa aja yang Bapak Ibu pahami? Ilmu apa? Ilmu hukum, fisika, kimia, ilmu manajemen, ilmu apa aja? Ya, di sana ada mempertanyakan sesuatu untuk mendalaminya tentunya. Memang benar sikap dasar selalu bertanya yang ada dalam filsafat juga merasuki semua ilmu yang semula bersatu dengan filsafat. Nah ini, karena seperti saya singgung tadi, filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Tapi begitu ilmu itu mulai dipertanyakan lagi, nah muncul lagi memisahkan diri. Nah, ada teologi, ya kan? Ada ilmu apa lagi? Banyak nih. Karena dasarnya nanti untuk jadinya sebuah ilmu di awal dengan sebuah pertanyaan tadi, berpikir, nah, mempertanyakan, nah muncul akhirnya, oh ternyata ada ilmu hukum, ilmu bahasa, ilmu ini dasarnya dari tadi filsafat. Maka filsafat dikatakan sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Awal begitu, nah, ya memang semula bersatu dalam filsafat, tapi karena banyak berpikir semakin ini, jawabannya ini muncul pengetahuan-pengetahuan yang ada. Tapi ada satu perbedaan mendasar, yaitu bahwa dalam filsafat kita mempertanyakan apa saja dari berbagai sudut, khususnya hal yang paling mendasar. Nah, perbedaan yang mendasar ini, dalam filsafat kita mempertanyakan apa saja dari berbagai sudut, bukan cuma satu sudut, dari berbagai sudut kita pertanyakan, khususnya hal yang paling mendasar. Nah ini. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, kalau sudah menjadi ilmu pengetahuan tadi kan, kalau sudah menjadi pengetahuan kan sudah tanda seru ya, berhenti lah. Nah, bedanya kan
Kalau filsafat kan selalu bertanya kan, paham nggak yang di awal tadi? Selalu tanda tanya, belum tanda seru. Kalau sudah sampai hakiki dasar, ya sudah tanda seru, berarti menjadi pengetahuan. Pertanyaan tadi menjadi sebuah pengetahuan. Nah ini jadinya ilmu pengetahuan. Maka dalam filsafat kita mempertanyakan apa saja dari berbagai sudut, khususnya hal yang paling mendasar masih kita pertanyakan, itu filsafat. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan yang dipertanyakan hanya satu hal saja, yaitu apa? Satu kenyataan yang digumuli oleh ilmu pengetahuan itu. Kalau hukum ya hukum. Filsafat masih mempertanyakan yang lainnya. Bisa hukum ya hukum aja. Karena sudah mentok. Ya khusus hukum saja. Nah itu dibatasi. Ekonomi ya khusus ekonomi. Teologi ya khusus teologi. Nah itulah. Itu yang menjadi perbedaan. Nah, kalau semua orang filsuf, ya, ini ya, kalau semua orang adalah filsuf, mengapa perlu ada orang tertentu belajar filsafat? Nah, semua orang filsuf, ya, mampu bertanya, mencari jawab sendiri, filsuf kan? Nah, mengapa perlu ada orang tertentu belajar filsafat? Seperti Anda, kenapa perlu belajar filsafat kalau begitu? Ya kan? Nah, pertama, karena telah hilang kecenderungan berfilsafat sejak kecil. Rupanya kita itu telah hilang, karena telah hilang kecenderungan berfilsafat sejak kecil. Bertanya tadi, ya kan? Apalagi pertanyaannya kalau menjurus kepada hal yang negatif saja. Padahal kita tidak boleh kan. Sofia itu mencari kebenaran yang hakiki, yang indah kan. Aduh kenapa kok saya jadi miskin? Nah dia tidak dibatasi pada pemikiran itu. Seharusnya dia terbalik. Oh saya kenapa miskin ya? Seharusnya antusias dong mencari jawabnya. Tapi malah terpuruk. Aduh kok saya miskin ya? Sudah saya miskin ya. Saya bodoh ya, memang saya bodoh. Nah gitu. Ini tadi karena telah hilang kecenderungan berfilsafat sejak kecil. Seharusnya dengan bertanya dia seharusnya tidak menjadi pesimis. Yang kedua, filsafat tidak lagi sekedar sikap, tapi ilmu khusus yang perlu dipelajari. Sekarang, filsafat itu tidak sekedar sikap bertanya tadi, tapi filsafat menjadi ilmu khusus yang perlu dipelajari. Apa yang khusus? Khusus untuk belajar filsafat. Rupanya berpikir itu, cara berpikir untuk berpikir sendiri dipelajari. Ya ini dipelajari. Berpikir tentang berpikir tadi. Think about a thing. Itu. Mengapa orang tertentu belajar filsafat kalau sebenarnya pada akhirnya semua orang ada filsuf? Ya kecenderungan berfilsafat sejak kecil tadi udah hilang. Lalu filsafat sendiri menjadi ilmu khusus. Coba di pelajaran apa? Tidak dipelajari. Dulu saya dosen saya yang di Roma Katolik itu ya, dia belajar di Roma. Hal yang pertama bukan teologi yang pelajari, filsafat. 3 tahun dia harus belajar berpikir. 3 tahun, lama juga. Karena filsafat itu ilmu khusus yang perlu dipelajari. Nah, kalau bangunan cara berpikir itu benar, barulah teologinya. Nah, kita masuk teologi waktu itu kita enggak. Ya ada ilmu filsafat sih, tapi tidak secara khusus kan. Wah, ada ini namanya macam-macam lah. Nah, makanya perlu dipelajari. Nah, ada pembagian filsafat yang perlu kita ketahui. Apa? Metafisika. Ilmu tentang yang ada sebagai ada. Nah, ini nanti coba dipahami ya. Ilmu tentang yang ada sebagai yang ada. Ini, waduh, metafisika. Nanti yang Yohanes pasal 14 nama. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun pergi ke rumah Bapa tanpa aku. Bisa, metafisika. Ilmu tentang yang ada sebagai yang ada. Nah, ini nanti kalimat ini coba dicerna nanti ya. Epistemologi, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan di sana itu. Yohanes 14:6. Itu ada tuh epistemologinya, kebenarannya.
filsafat ilmunya di sana. Pengetahuannya apa? Coba. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di sana pengetahuannya ada. Di sana itu epistemologinya ada. Metafisikanya ada, epistemologinya ada. Lalu etika, filsafat moral yang bicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Nah, tindakan. Ada logia, bicara bagaimana berpikir dengan tepat. Nah, ini perlu kita pahami. Perlu kita pahami dengan baik supaya kita tidak salah. Tidak salah. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa ya, Pak Bu? Panel sampai jam berapa, Panel? Biasanya jam 9, Pak. Jam 9? Iya, Pak. Biasanya kita sampai jam 9. Oh iya. Ya sudahlah kalau gitu kita sepakat jam 9 aja ya.